Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga masih sehat-sehat semua ya, sehat. Oke, kita akan melanjutkan kuliah kita tentang sistem informasi manajemen ya. Setelah kemarin minggu lalu itu overview, penjelasan secara big picture tentang sistem informasi manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih sistem informasi manajemen ini diterapkannya dalam bisnis gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat learning objectives kita, yaitu menjelaskan mengapa sistem informasi sangat penting bisnis saat ini, ya, mengapa dia itu penting, menggali sistem informasi dari sisi teknis dan dari sisi bisnisnya, ya, karena ini berhubungan dengan teknologi, melihat aset pelengkap yang diperlukan untuk teknologi informasi, ya, untuk memberikan nilai bagi bisnis, menjelaskan identifikasi serta mendeskripsikan pendekatan kontemporer dalam mempelajari sistem informasi dan membedakan keahlian dalam bidang komputerisasi sistem informasi. Ya, oke. Nah, sebelum ini ada quotes dulu dari Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ya, ini adalah seorang pemimpin dari Dubai yang membuat Dubai yang jadinya dari gurun pasir kosong menjadi seperti sekarang ini, ya, dengan gedung-gedung tinggi, dengan berbagai macam fasilitas, dengan sempat menjadi gedung tertinggi di dunia, itu menara tertinggi di dunia dan lain-lain, itu dengan banyak kemewahannya. Nah, dia mengatakan seperti ini. Jadi meskipun kita ini singa atau kita itu gezel itu seperti rusa, seperti kambing gurun itu ya. Nah, kalau kita meskipun kita ini rusa atau kita kambing atau kita ini singa, ya, kita harus menjadi yang paling cepat, ya. Nah, kita harus jadi paling cepat untuk bisa bertahan hidup. Ya, jadi kalau singanya ini cepat, dia akan bisa menangkap si rusanya tadi, gitu ya. Tapi kalau singanya ini lambat, lebih cepat rusaknya nggak akan terkejar tuh si rusanya itu ya. Jadi akan rusaknya yang bertahan hidup karena dia lebih cepat, jadi nggak ketangkap sama singanya gitu ya. Nah, itu juga. Terus ada lagi quotes kita hari ini. As general rule, the most successful man in life is the man who has the best information, kata Benjamin Disraeli. Ya, jadi orang yang sukses adalah yang punya yang terbaik dalam informasi. Nah, jadi dari quotes tadi adalah bagaimana pentingnya suatu informasi, ya, bagaimana pentingnya suatu informasi dan bagaimana harus cepat. Jadi harus dalam informasi ini bagaimana yang mendapatkan informasi yang banyak, yang akurat, dan yang bagaimana mendapatkan informasi ini yang cepat, ya, harus lebih cepat gitu, daripada pesaing kita, daripada orang-orang lain, daripada kompetitor kita, daripada musuh kita. Nah, kita harus dapat informasi yang lebih banyak dan lebih informasi yang lebih cepat, gitu ya, seperti saya bilang minggu lalu itu. Jadi yang contohnya film 300 itu, jadi kita mau berperang, kita harus punya informasi yang lebih lengkap, lebih detail, lebih cepat, informasinya lebih akurat, lebih tepat. Nah, itulah yang akan memenangkan pertempuran. Nah, begitu juga di dunia bisnis kita. Jadi kita berhubungan sama bisnis, bagaimana orang yang paling cepat mendapatkan informasi, yang paling tepat mendapatkan informasi yang akurat. Nah, ini akan bisa menyusun strategi lebih awal untuk memenangkan persaingan, ya, merebut hati konsumen gitu ya. Oke. Baik, sudah kita pelajari tentang sistem informasi manajemen, ya. Jadi sudah kita artikan kata per kata sistemnya itu apa, informasi manajemen, informasi apa, manajemen apa. Jadi satu set yang saling terkait, ya, satu set yang saling terkait, komponen-komponen bisa mengambil atau memproses, mengumpulkan, terus kemudian diproses, disimpan, kemudian didistribusikan, ya, untuk mendukung pengambilan putusan. Nah, jadi informasi ini pertama proses, jadi udah ada input, ada proses, ada output, itu sederhana seperti itu ya. Nah, jadi ada informasinya kita ambil dari mana-mana. Sekarang kita sangat banyak sekali dibanjiri oleh informasi dari internet, dari mana-mana, sumber lain-lain. Nah, ini kita proses dan nanti outputnya sesuai yang kita butuhkan, kita inginkan seperti apa outputnya, ya. Kemudian ini salah satu contoh bagaimana Toyota menjadi
number one, jadi yang paling unggul, paling nomor satu di dunia itu ya, karena mereka mempunyai smart system and smart way for working gitu ya. Jadi bagaimana dia mengatasi masalah ini ya, masalahnya persaingan ketat dan bagaimana harus memuaskan pelanggan gitu ya. Nah, solusinya didesain ulang proses produksinya ya, proses produksi secara keseluruhan, misalkan proses produksi itu misalkan dari bahan baku, dari kemudian perakitan, pembuatan, pengecatan, pemasangan dan lain-lain sampai barang jadi. Nah, itu ya. Proses produksi bagaimana didesain bisa mengurangi biaya. Jadi di Toyota itu ada namanya bagian yang khusus untuk melihat biaya-biaya apa saja yang dianalisa yang bisa diminimalisir, gitu ya, bisa dikurangi biaya-biayanya, ya. Nah, terus dengan kekurangan biaya itu diharapkan ada selisih, ya, ada spare yang mendapat selisih, jadi meningkatkan pendapatan, ya. Nah, jadi kalau kita tahu sendiri kalau rumusnya profit itu adalah pemasukan dikurangi biaya-biaya nanti baru dapat profit gitu kan. Berarti kalau biaya berkurang pendapatannya otomatis akan meningkat gitu ya. Dan meningkatkan layanan pelanggan. Jadi dengan bagaimana bukan hanya biayanya yang berkurang tapi juga pekerjaannya lebih presisi, lebih bagus, hasilnya lebih berkualitas. Nah, akhirnya akan meningkatkan layanan para pelanggan yang tadinya pembuatan mobil misalkan sehari misalkan jadinya 1000, nah sekarang bisa 1500, berarti lebih banyak pelanggan yang bisa dilayani karena tidak perlu inden lagi misalkan gitu ya. Nah, terus ada Oracle Business Suite, dia menggunakan Oracle yang membangun mobil order perakitan pada syaratan produksi yang lebih akurat ya. Nah, misalkan dengan tipe-tipenya ya, ordernya ya, tipe-tipenya misalkan tipe ini, misalkan satu mobil misalkan Avanza ya tipenya ada macam-macam ya. Nah, jangan sampai salah. Terus menunjukkan IT berperan menganalisis tren pasar dan pemantauan kualitas, efisiensi dan biaya. Nah, selain itu juga digunakan analisa dari penjualannya, sales force-nya tadi ya. Nah, mereka lihat dari analisa dari penjualan, data-data pelanggannya itu bisa dianalisa. Ini gunanya suatu sistem tadi, sistem informasi tadi. Jadi informasi dari si tenaga penjual yang berhubungan langsung sama pelanggan ini bisa dianalisa, bisa dipelajari, nanti bisa menghasilkan suatu output bagaimana strategi yang lebih tepat pada sasaran pelanggan-pelanggan target-target pasarnya gitu ya. Nah, terus gambarkan munculnya landscape perusahaan digital di mana bisnis dapat menggunakan alat untuk menganalisis data penting. Nah, ini tadi juga ya, dia punya sistem tadi, data-data tadi bisa dianalisis ya, semuanya serba digital, bahkan sekarang beli mobilnya bisa dari aplikasi ya. Nah, dengan mobil dari aplikasi dia pasti punya otomatis data pelanggannya, karena aplikasi itu pasti ada namanya, email, dan lain-lain, punya database-nya dan mereka bisa tahu juga lokasinya di mana, belinya di Jakarta, di mana gitu ya. Nah, ini semakin banyak data, semakin banyak data-data yang berguna bisa dianalisa, itu bisa membuat nanti pengambilan keputusan strategi kita akan jadi lebih baik gitu ya. Nah, begitu juga salah satu contoh lagi ini tim baseball ya, tim baseball namanya New York Yankees ya. Mungkin kalau yang suka baseball ya, suka baseball suka tahu ya. Ini suatu tim baseball dari New York, dari Amerika. Nah, mereka menerapkan suatu sistem untuk di stadionnya ya. Jadi membuat stadion ini, jadi mereka punya stadion gitu ya, mereka punya suatu tim. Jadi tim ini bukan hanya untuk tujuan utamanya memang untuk meraih prestasi gitu ya, menjadi juara juara dunia, mencari prestasi gitu ya. Nah, tapi selain dia mencari prestasi, mereka juga membutuhkan pemasukan. Jadi mereka juga membutuhkan income untuk bisa menjalankan bisnisnya. Nah, dan bagaimana income itu bisa dapat ke dia, karena semakin banyak yang nonton, banyak penonton-penonton yang loyal datang ke stadionnya dia. Nah, itu akan membuat pemasukannya akan lebih banyak fan-nya yang setia, bisa jual merchandise dan lain-lain. Nah, mereka buat stadionnya ini yang cukup canggih ya. Stadionnya canggih, jadi mereka bisa memonitor tingkat penjualan tiketnya, ya, bisa bisnis strateginya bisa di-revise, dianalisa, bisa disesuaikan, mendesain stadionnya, ya, jadi ada desainnya, stadionnya didesain ulang lagi, ada dia membuat
SDTV, ya, jadi sampai di toilet itu ada, sampai di toilet dikasih TV juga, gitu. Jadi orang ke toilet dia tetap bisa menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung, gitu. Jadi orang nggak akan merasa oh kalau saya ke toilet ketinggalan pertandingan. Nah, ini dia dibuatkan ada TV-nya, SDTV di toilet. Jadi orang sambil ke toilet juga nggak akan ketinggalan pertandingan. Terus ada touchscreen teknologi untuk dia pakai tiketnya, dia mau reservasinya, pakai website, interaktif website, ya. Nah ini, jadi dia kalau kita lihat di sini, display game covered over new media. Nah jadi dia pakai punya website juga, dia punya aplikasi juga biar bisa menyaksikan ulang pertandingan. Ya, misalnya tadi ada yang terlewat, dia bisa menyaksikan lagi, bisa. Dia provide online information to fans. Nah jadi dia punya fansnya, punya website sendiri, dia bisa login sendiri, dia bisa lihat lagi macam-macam pertandingannya, data-datanya. Nah itu, ya. Jadi pertama di sini ada manajemen, jadi di manajemen ya ini untuk bisnis strateginya, terus ada organization, dia mendesain stadionnya, workflow-nya, bagaimana fungsi-fungsinya setiap anggota dalam klub ini, ya. Nah terus ada digabungkan dengan teknologi tadi, kecanggihan touchscreen, TV, website. Nah ini dikombinasikan menjadi suatu sistem informasi, ya. Nah, bisnis informasi kemudian menjadi solusi dari bisnis itu, meningkatkan penjualan, ya. Nah, jadi kolaborasi antara manajemen, organisasi, teknologi menjadi suatu information system ini memberikan suatu solusi terhadap bisnis itu yang meningkatkan pemasukan, ya. Kemudian ini menjadi bisnis jelas lagi yang baru, ya. Nah, jadi ini apa yang terjadi lagi, ada feedbacknya, jadi kita bisa analisa, nanti ada feedbacknya, ada analisanya, jadi bisa jadi bisnis challenge yang baru lagi dan dipikirkan lagi dan begitu seterusnya. Jadi mereka adalah suatu organisasi yang belajar, mereka mau belajar, jadi nggak hanya cuma ini kita sepertinya sudah kita pelajari terus gitu, ya. Nah, oke. Nah, bagaimana sistem informasi saat ini yang terjadi di era globalisasi, eranya teknologi, Internet of Things, gitu ya, semua serba digital. Sekarang semua pakai sosial media, semua pakai mobile device, gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana sistem informasi yang mengubah bisnis? Ya, pertama ada peningkatan investasi teknologi. Nah, dengan berkembang teknologi berarti mau nggak mau bisnis ini harus investasi di bidang teknologi, misalkan IT, ya, information technology, ya, misalkan di jaringan, di internet, di alat-alat, di aplikasi, di software. Nah itu. Kemudian ekonomi digital, ya. Jadi teknologi ini menghasilkan suatu ekonomi digital. Semuanya sekarang serba digital. Munculnya e-commerce, ya, kita bisa belanja pakai cryptocurrency, misalkan pakai Bitcoin, bisa pakai Gojek, GoPay, ya. Nah itu jadi suatu sistem informasi dari teknologi ini mengubah cara orang berbisnis sekarang ini, ya, menjadi ekonomi semua serba digital. Apalagi dengan terjadi pandemi ini, semua sekarang mau dipaksa untuk menjadi digital, gitu ya. Nah, peningkatan tanggap terhadap permintaan pelanggan. Nah, jadi dengan adanya informasi tadi, sistem informasi ini tadi, kita jadi lebih tanggap terhadap permintaan pelanggan. Kita bisa punya customer service pakai WA, gitu kan, kita pakai website, kita pakai macam-macam yang lain, gitu kan. Nah, jadi kita akan lebih tanggap terhadap permintaan pelanggan. Jadi kita bisa berkomunikasi dua arah, ya, dengan pelanggan. Kita bisa tahu kekurangannya apa, keluhan-keluhannya apa, kemauannya apa, gitu ya. Nah, pergeseran media periklanan. Nah, dengan tadi adanya teknologi tadi, kita lihat sekarang banyak yang iklan-iklan di billboard itu, ya, di jalan tuh yang besar-besar itu, di pinggir jalan itu banyak yang kosong, ya kan? Coba kita lihat pasti banyak yang kosong. Karena kenapa? Semua orang udah beralih, ya, sudah shifting. Nah, sudah shifting, dia pindah. Yang tadinya menggunakan media iklannya konvensional seperti itu, kita print, kita pakai billboard, kita taruh besar-besar di pinggir jalan gitu. Sekarang beralih kemana? Ke YouTube, ke TikTok, ke Facebook, sosial media semua ya masuk di situ, ya. Nah, sekarang jadi media periklanan sudah bergeser, ya. Nah, keamanan dan peraturan-peraturan baru. Nah, ini juga teknologi tadi juga harus didukung dengan keamanan dan peraturan baru, misalkan undang-undang ITE tadi, ya. Nah, jadi harus ada aturan-aturan baru untuk mengatur suatu hal yang baru, ya.
Ya, kadang-kadang tapi meskipun masih paradigmanya menggunakan paradigma lama untuk mengatur hal yang baru, misalkan seperti adanya dulu ojek online ini, ini masih dipaksakan dengan teknologi, dengan peraturan yang lama, kita masih memaksakan untuk suatu hal yang baru, tapi akhirnya sekarang lambat laun dengan adanya adaptasi pembelajaran mulai disesuaikan juga gitu ya. Terus peluang globalisasi, jadi sekarang kita mau jualan nggak ada batasnya gitu ya, lebih kita bisa pasang iklan di Shopee, kita pasang iklan di Alibaba, kita pasang iklan di Amazon, kita pasang iklan di eBay. Semua orang dari seluruh dunia bisa beli. Jadi ini telah mengubah yang tadinya skalanya nasional menjadi global gitu ya. Nah, dan ini akan bisa mengurangi biaya-biaya dibandingkan kalau kita tidak pakai internet, kita harus promosi, kita harus pameran ke, kalau kita ada calon pembeli kita di Amerika, kita harus kunjung ke Amerika, kita pameran di situ. Nah, itu kan biaya lebih besar dibandingkan sekarang kita bisa langsung secara virtual gitu, kita pasang di YouTube, kita pasang di lain-lain. Nah, oke. Nah, ini kita lihat investasi ya yang dilakukan dari perusahaan-perusahaan atau pebisnis kita lihat ya. Investasi di total investasi ini keseluruhan jumlah investasi ya, total investment. Jadi ini ada yang ke atas ini investment, yang samping ini tahunnya ya, dari tahun ke tahun kita lihat total investasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan itu ya. Nah, ini dari ini meningkat ya, tapi kita lihat di sini IT investmentnya juga meningkat ya. Ya, jadi seiring dengan perkembangan investasi dari perusahaan-perusahaan ini, IT investasi dalam bidang IT ini juga meningkat sampai 50% gitu ya. Nah, jadi dia tumbuh dari 30 sampai 50% di tahun 80 sampai 2004 ini ya. Datanya masih agak lama ya. Nah, jadi sekarang semua orang sudah mulai menyadari, semua perusahaan-perusahaan itu sudah mulai menyadari bahwa investasi dalam bidang IT ini adalah sangat penting gitu untuk menunjang keberlangsungan usaha, keberlangsungan bisnis dari perusahaan itu gitu ya. Oke, jadi sekarang semua the world goes digital ya. Jadi semua perusahaan ini sudah harus mau nggak mau masuk ke digital. Karena kenapa? Kalau kita nggak ikut tren dalam dunia digital ini gitu ya, nah pesaing-pesaing kita akan ikut digital dan kita akan kalah persaingan. Ya, karena konsumen kita juga sudah berpindah ya. Dalam sini shifting ya. Jadi shifting ini ibaratnya kita gigi-gigi, gitu. Kalau misalkan manual bisa ada juga masih otomatis. Jadi kita pindah dari gigi 1 ke gigi 2, gigi 3. Nah, kalau kita masih di gigi 1, konsumen kita udah pindah ke gigi 2 ya nggak ketemu gitu ya. Nah, sekarang kita masih pakai mau iklan pakai brosur gitu ya. Kita masih iklan pakai brosur, sementara konsumen kita sudah tidak di jalan lagi, kita mau bagi brosur kemana juga bingung gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, konsumen kita semua sekarang pakai sosial media, kita masih pakai bagi-bagi brosur di mall juga udah mulai sepi, sekarang paling hanya Sabtu Minggu yang rame gitu kan. Nah, semua sudah belanja di e-commerce ya, belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, di mana dan lain-lain. Nah, gitu. Kita harus iklan di situ di mana konsumen kita ada gitu ya. Nah, jangan nanti menyalahkan sekarang penjualan menurun, semuanya lesu ya gitu kan, daya belinya berkurang, padahal ternyata bukan daya beli yang berkurang, konsumennya sudah nggak di situ lagi, sudah pindah ya kan, konsumennya sudah nggak pakai baca koran lagi, jangan pasang iklan di koran yang nggak ketemu gitu kan. Nah, pasang iklannya di Facebook, di YouTube gitu kan. Nah, di situ sekarang konsumennya semuanya udah pindah, jadi itu namanya shifting, perpindahan gitu ya. Nah, jadi itu namanya shifting. Oke. Nah, kemudian terlihat lagi dari ini ada seiring dengan tadi perkembangan teknologi muncul aplikasi-aplikasi ya. Ini salah satunya sudah shifting adalah sudah pindah adalah Matahari ya, mataharimall.com yang tadinya Matahari ini cuma mengandalkan department store itu ya. Di mall dia punya gerai besar, banyak macam-macam barangnya. Nah, dia sekarang sudah shifting, sudah berpindah ya. Dia mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, dibuatlah mataharimall.com gitu ya. Nah, itu ya, harimau.com. Dia sekarang jualannya ya pakai semacam e-commerce, jadi dia pakai website, dia pakai aplikasi. Jadi semua orang bisa lihat di sini, karena dia bisa pesan apa yang dia mau, nanti bisa barangnya dikirim gitu ya. Nah, sampai sekarang
berobat aja bisa pakai aplikasi. Nah, yang dulu nggak pernah kebayangkan bagi kita mungkin berobat ke dokter zaman pandemi gimana nih, kita takut berhubungan gitu kan, nggak perlu datang, ternyata pakai aplikasi bisa, karena yang dibutuhkan apa sebenarnya, analisanya. Dokter itu kan yang dibutuhkan adalah analisanya. Dia menganalisa, kita bisa sebutkan gejala-gejala kita pusing, oh tangan kita mungkin lemas, oh kita badan kita panas, bisa kita ukur sendiri tuh suhu tubuh kita berapa, nanti sama dia dianalisa, mereka bisa kasih preskripsi langsung di situ ya, bisa langsung dikasih apa namanya resep ya. Nah, itu juga Gojek ya. Nah, ini mungkin sudah pada tahu ya, sekarang kita mau bisa kemana-mana ya, ini namanya platform ya. Jadi apa sih bisnisnya Gojek ini, sebenarnya adalah platform, bukan bisnis transportasi ya. Jadi kita lihat bagaimana bisnis model itu ya, sekarang itu menjadi sangat penting dengan semuanya menjadi digital ya. Bisnis modelnya sangat penting. Ini bisnis modelnya mereka ini usahanya apa sih gitu ya. Ini usahanya platform, bukan usaha transportasi ya. Salah satunya adalah bidang transportasi ya. Terbukti sekarang dengan platform yang sudah kuat ya, bisa menjadi menambah hal-hal yang lainnya, mulai dari belanja, mulai dari makanan, mulai dari pengiriman, mulai dari lifestyle, bisa macam-macam lah itu ya, lifestyle, ada pijat, ada segala macam, banyak macam-macam ya. Oke, nah apakah semua ini bisa disebut juga sistem informasi manajemen gitu ya? Nah, coba menurut Anda gimana? Bisakah ini dibilang sistem informasi manajemen? Ya. Oke, nanti kita lihat akan dijawab ya. Nah, kalau menurut saya ini merupakan suatu sistem ya. Jadi mereka membangun suatu sistem, ada informasi di sini. Nah, apakah ini bisa disebut sistem manajemen? Nah, silakan dijawab nanti sambil kita lanjut materi selanjutnya. Kita lihat sistem informasi manajemen ini ada kategori-kategorinya, bisa dibagi dalam beberapa bidang ya. Nah, oke, pertama executive information system. Nah, executive information system ini adalah suatu sistem biasanya dipakai oleh pihak manajemen gitu ya, eksekutif, misalkan direktur, CEO, general manager, seperti itu. Dan ini gunanya untuk apa? Biasanya executive information system ini dipakai untuk menganalisa informasi ya, dari output tadi, dari input tadi, proses yang jadi outputnya ini adalah analisa yang dibutuhkan bagi eksekutif untuk membuat suatu keputusan ya, keputusan misalkan apakah strategi kita selanjutnya, apa visi kita, apa misi kita sudah tercapai belum ya, bagaimana cara mencapai misi ini, mencapai visi ini, nah apa data yang dibutuhkan. Nah itu adalah seperti information system. Kemudian ada lagi business intelligence. Nah, business intelligence ini bagaimana kita membaca ya informasi-informasi tadi untuk ini sebenarnya hampir sama information system, cuma ini business intelligence ini lebih kepada pengolahan datanya ya. Business intelligence ini bukan kita seperti James Bond kita jadi intelligence, bukan seperti itu ya, bukan kita jadi mata-mata gitu kan. Nah, jadi information ini bagaimana mengolah informasi, misalkan di situ ada namanya database, berubah jadi masuk data warehouse, nanti kita bisa olah namanya data mining, dan data ini jadi kita bisa tambah saripatinya yang intisarinya apa yang kita bisa pakai untuk menunjang pengambilan keputusan kita, menunjang strategi kita gitu ya. Jadi nanti di situ ada namanya dashboard gitu ya. Dashboard kalau kita lihat tadi misalkan seperti mobil, nah itu ada dashboard. Dashboard itu ada apa? Ada speedometer, ada petunjuk suhu, ada petunjuk bahan bakar, ada petunjuk peringatan kalau ada sesuatu yang tidak berfungsi. Nah, dari situ kita bisa lihat misalkan ada peringatan ini suhu mesin panas. Nah, dari situ kita bisa ambil keputusan apa, kita menepi dulu gitu kan. Nah, itu menepi dulu, nanti kita apa harus kita lakukan. Nah, jadi ada informasi yang untuk kita bisa mengambil keputusan, melakukan strategi langkah-langkah apa selanjutnya gitu kan. Nah, itu namanya business intelligence. Jadi itu ada termasuk namanya artificial intelligence, ada NLP, natural language processing, nah, atau ada lagi macam-macam, ada chatbot. Nah, itu ya, nanti itu bisa dipakai di situ juga. Terus Salesforce automation, nah bisa juga kita menerapkannya untuk Salesforce automation. Jadi penjualnya secara otomatis, misalkan seperti tiket pesawat ya, misalkan seperti hotel, kita punya suatu sistem, misal kita kerjasama sama Traveloka, nah, itu namanya secara otomatis, jadi kita tidak perlu menggunakan
suatu tenaga penjual lagi untuk melakukan penjualan. Nah, tapi ini adalah suatu sistem yang melaksanakan menerima penjualan, akan melakukan promosi, gitu kan? Tergantung kita bisa customize sejauh mana dia bisa terlibat dalam penjualan ini, gitu ya. Nah, itu macam-macam tergantung kebutuhan dari bisnis masing-masing akan berbeda-beda. Terus customer relationship management, nah ini ya. Jadi selain juga penjualan tadi kita bisa manage ya customer relationship, ya, hubungan dengan pelanggan. Misalkan dia kirim setiap ada info baru dia kirim melalui email kita, nah, dalam pakai newsletter, ya otomatis kirim ke semua pelanggan kita, mungkin pelanggan yang sudah menjadi member kita, gitu ya. Nah, ada diskon informasikan. Nah, terus misalkan dia ada misalkan kayak kita setelah kita belanja ditanya, ya puas atau tidak, kirim SMS gratis, misalnya, seperti misalnya kayak provider telekomunikasi itu suka begitu ya, bisa kita habis kita customer service, kalau kita habis telepon ke customer service-nya, mereka akan kirimkan survei ini gratis atau tidak, gitu gratis atau tidak, pelayanannya bagaimana, puas atau tidak, terselesaikan nggak masalahnya, misalkan gitu ya. Nah, itu salah satu customer relationship management, gitu ya. Oke, financial accounting system. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk financial accounting system, mulai dari kasir masuk semuanya ke jurnal kita, nanti sampai akhirnya jadi buku besar, jadi neraca, nilai rugi laba, itu bisa dibuat sistem yang secara otomatis juga dia bisa masuk sendiri, gitu kan. Nanti tinggal kita periksa, tinggal koreksi. Nah, itu terhubung dengan Salesforce tadi, automation tadi, misalkan, nah, bisa aja ya. Terus manufacturing and production system, nah, ini seperti tadi di Toyota tadi, dia membuat suatu sistem yang bisa mendeteksi. Nah, sekarang ini misalkan dia akan ada pakai robotik satu. Ini sekarang di pos untuk bahan baku ini berapa detik, ini di pos untuk peleburan berapa detik, ini di pos untuk pengecatan berapa lama, ini berapa detik, gitu ya. Nah, di sini berapa detik, nanti dilihat sama dia bisa dianalisa. Nah, benar nggak di sini berapa detik? Oh, ternyata dia bisa lebih cepat nih kalau begini. Nah, itu bisa dianalisa, gitu ya. Jadi bisa dianalisa biar lebih cepat, jadi makin lama bisa makin cepat, atau mungkin ada kekurangannya apa bisa diperbaiki, gitu ya. Nah, jadi bisa lebih efektif dan lebih efisien, gitu kan. Nah, ini udah suatu sistem langsung berjalan sendiri, gitu ya. Jadi robotnya langsung ngolah sendiri, dia sudah tahu di mana lasnya yang titik-titiknya, gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk manufacturing dan production system. Terus marketing information system. Nah, ini misalkan kita sekarang pakai sosial media. Nah, ini sudah ada sistem yang bisa otomatis kita nge-post misalkan seminggu sekali, gitu ya. Kita post, ya, kita buat informasinya, sistemnya di Instagram, di semua sosial media kita nanti diatur jadwalnya, ini untuk postingnya, misalkan gitu. Nah, itu dia bisa posting sendiri, misalkan. Nah, itu bisa juga ya. Terus kita yang lain berhubungan sama marketing kuesioner. Nah, misalkan dia juga bisa dibuat sistemasinya, misalnya ya. Nah, jadi segala yang kita kerjakan di bidang pemasaran itu bisa dibuat sistem informasi juga. Nah, ini juga supply chain management. Nah, supply chain bagaimana mulai dari bahan baku kita, dan sampai terlambat bahan bakunya, sampai di pengiriman ke ke tokonya, misalkan contohnya, ya, saya pernah ke McD, dia punya suatu gudang sendiri, gitu ya, suatu gudang, misalkan ke Jakarta, itu gudangnya di kawasan industri Pulau Gadung, gudangnya di situ. Nah, mereka di situ kumpulkan dulu bahan baku misalkan dari pemasoknya, ada yang impor, ada yang lokal, misalkan beras, daging, ban, itu ya, saus segala macam, gitu ya, packaging. Nah, ini mereka kalau di situ semuanya, ada yang dia punya cold storage, ada yang itu buku-buku juga, gitu ya. Nah, mereka bisa tracking tuh, ya, pengiriman supply yang masuk ke gudang itu sama yang dikirimkan ke cabang-cabang. Jadi cabang-cabang, setiap cabangnya nanti bisa order, gitu ya, secara sistematis, ya, ada sistemnya online, mereka bisa order apalagi yang kurang, nanti sama mereka
kalau misalkan satu cabang ini kurangnya apa, ini kurangnya apa. Nah, nanti bisa dibuat didesain suatu perjalanan yang lebih efektif gitu ya. Nah, yang misalkan mengantarkannya apa. Nah, ini mengantarkannya ke sini, ini mengantarkannya ke sini, apa yang diantarin gitu ya. Nanti bisa di tracking truknya sekarang posisi di mana, sekarang macet nih, bisa dianalisa ini macet. Nanti bisa dipelajari tuh, ini bisa di sini macet. Nah, berarti harus cari jalur baru yang kira-kira tidak macet misalnya gitu ya. Nah, jarak waktu tempuhnya rata-ratanya berapa? Nah, nanti bisa dianalisa sehingga mereka dapat yang suatu yang strategi yang lebih efektif untuk mendelivery dari produknya itu, gitu ya. Nah, itu namanya supply chain management. Terus transaction processing system. Nah, ini untuk transaksi, misalkan di kasir, di pemrosesan transaksi, misalkan di tadi pembelian, penjualan, atau misalkan di e-commerce gitu ya. Nah, itu ada transaction processing system, misalkan kayak bayarnya pakai apa gitu ya. Nah, itu juga ada. Dan ada juga human resources management. Nah, misalkan dia butuh tenaga kerja, dia hire mulai dari dia iklan, dia hire, dia pilih tenaga kerjanya, ini lulus apa enggak, seleksi apa enggak, terus nanti dia penilaian sampai nanti penilaian tenaga kerjanya, sampai nanti dia harus pensiunnya kapan, cari dulu penggantinya, nah itu ya. Nah, ini macam-macam. Jadi di satu information system ini, sistem informasi manajemen ini bisa terdiri dari berbagai macam bagian fungsi-fungsinya, tergantung dari fungsi-fungsi yang ada di suatu organisasi itu gitu ya. Nah, tapi ini juga bisa digabungkan menjadi suatu sistem yang lebih besar ya. Misalkan ini bisa digabungkan dulu, misalkan transaction processing system digabungkan, dia memberikan laporan ke manajemen informasi sistem, dia memberi laporan kepada citizen support system, dia memberi laporan kepada executive support system. Nah, ya, ini manajemen memberi laporan kepada sini sehingga kirim sini. Nah, jadi ini bisa dikombinasikan, digabungkan, dikolaborasikan antara sistem-sistem ini semua. Nah, jadi mereka bisa membuat satu namanya sistem secara keseluruhan suatu bisnis itu, suatu perusahaan itu misalkan ya. Nah, bisa juga digabungkan untuk customer juga gitu, misalkan kayak Gojek, mungkin dia aplikasi, nanti dia terhubung langsung ke mana-mana, misalnya kayak bank lah gitu ya, kita punya internet banking, nah itu kan yang gampang kita pakai sehari-hari. Kita punya bank, nanti pasti dia terhubung ke back office-nya, langsung ke kantor pusatnya, langsung semua bisa mengolahnya gitu kan. Nah, jadi dia terintegrasi semua dari konsumen, dari internalnya, dari supplier-suppliernya, dari yang lainnya, pihak-pihak yang berhubungan sama dia, sampai nanti dia misalkan ada e-procurement-nya juga. Nah, itu jadi semua bisa diintegrasikan tergantung kebutuhannya ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan tadi sistem yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ada berbagai macam sistem yang bekerja bersama gitu kan. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat mereka ini bisa bekerja bersama sebagai suatu corporate system gitu kan. Jadi perlu namanya information integration ya. Jadi tadi sistemnya macam-macam tadi ya, ada business intelligence, ada seperti information system, ada sales customer sales automation, customer relationship management. Nah, itu perlu namanya diintegrasikan. Nah, jadi kita nanti setelah kita berpikir, kita akan lebih gampang mengeksekut, mengkoordinasikan bisnis prosesnya akan lebih gampang, membuat suatu integrasi dari grup-grup proses-proses tadi itu ya. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang penting, bagian-bagian yang penting, yang lainnya bisa dilakukan oleh sistem gitu ya. Nah, jadi kita solusinya adalah membuat suatu sistem yang termasuk dari semua level dari manajemennya tadi itu ya, kita tergabung itu solusinya. Terus menggunakan bisnis prosesnya yang keseluruhan ya, jadi keseluruhan merentangkan fungsi-fungsi area-area fungsi-fungsinya tadi, membuat suatu enterprise system atau ERP ya. Jadi kita gabungkan semua jadi suatu namanya enterprise system ya, sistem secara korporasi, secara perusahaan keseluruhan. Nah, itu solusinya seperti itu ya, kita bisa buat nama ERP. Nah, apa sih ERP itu ya? Nah, jadi dia mengumpulkan data dari berbagai macam fungsi-fungsi dalam suatu database, sentral data, mungkin bisa pakai data warehouse juga, database. Ya. Setelah itu dia memecahkan masalah-masalah ya,
yang suka terjadi misalkan perbedaan data, data yang nggak cocok, asinkron, datanya rusak. Nah itu akan bisa terhindari karena dia pasti akan punya ada backupnya juga gitu kan. Nah jadi dengan datanya ini sama satu, nah itu akan menghindari kemungkinan kesalahan-kesalahan miskomunikasi, misdata gitu kan. Nah jadi bisa memungkinkan untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan setiap harinya, ya, lebih efisien, lebih responsif terhadap permintaan customer, ya, daripada persediaan barangnya, ya, memberikan informasi-informasi yang lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih lengkap, lebih memuaskan untuk bisa kita mengambil keputusan yang lebih tepat, gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya ini pasti untuk mengambil keputusan, bagaimana kita ambil keputusan. Jadi karena kita ambil keputusan ini jangan sampai salah, kita perlu informasi yang lengkap dan akurat gitu ya. Oke. Nah di sini ada juga nama electronic business, ya, sama e-government. Nah, jadi penerapan dari suatu sistem informasi manajemen ini bisa juga diterapkan pada e-business, misalkan apa tadi enterprise secara seluruhan, ya, bisa juga pakai e-commerce, misalkan. Nah, itu jadi e-commerce itu juga merupakan suatu sistem informasi manajemen. Nah, bahkan di e-government, ya, misalkan antara pemerintah, ya, Departemen Dalam Negeri, setiap kecamatan terhubung, di setiap kelurahan, setiap kota terhubung. Nah, itu juga bisa dibilang juga masuk suatu sistem informasi manajemen. Ya, berarti pertanyaan yang tadi kita jawab, apakah si Gojek, si Halodoc, si e-commerce tadi, Matahari.com, maka satu sistem informasi manajemen, itu bisa kita bilang iya ya. Jadi itu juga merupakan salah satu contoh dari sistem informasi manajemen. Jadi pengembangan ini bisa berbagai macam bidang gitu ya, bisa ke government, bisa ke bisnis juga, bisa ke e-procurement juga gitu kan, bisa ke mana-mana. Semua fungsi dari suatu bisnis, yang suatu fungsi dari bagian-bagian yang terdapat dalam suatu bisnis itu bisa kita koordinasikan untuk menjadi suatu sistem informasi manajemen gitu ya. Nah, apakah investasi pada sistem informasi menguntungkan? Nah, ada pertanyaan lagi, apakah dia menguntungkan atau tidak nih? Karena yang namanya berhubungan dengan suatu hal teknologi pasti membutuhkan investasi, ya, biaya yang tidak murah gitu ya. Nah, semakin dia lengkap, semakin dia kompleks, semakin dia besar skalanya, bahkan semakin besar juga biayanya yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, jadi dari survei yang dilakukan, ini dari data dari buku kita dari Laudon itu. Nah, jadi ada berbagai macam variasi dari perusahaan yang telah menginvestasikan berinvestasi dalam bidang teknologi ini dibandingkan dengan produktivitasnya. Nah, dilihat kita di sini, ini perbandingan antara capital stock sama produktivitas. Nah, jadi misalkan investasinya meningkat, produktivitasnya meningkat atau tidak gitu ya. Nah, secara rata-rata sih investasi dalam teknologi masih menghasilkan kembalian yang jauh di atas investasi lain. Jadi secara rata-rata kita lihat ini karena dia kumpul di sini banyak distribusi normal di sini ya. Jadi secara rata-rata itu masih investasi yang dilakukan di bidang IT ini, teknologi tadi, sistem informasi tadi itu masih jauh lebih menguntungkan daripada investasi lain, meskipun ada juga yang di sini beberapa yang tidak, variasinya akan cukup besar, ada cukup besar karena ada beberapa yang outlier di sini yang merasa tidak menguntungkan. Nah, sebenarnya kenapa dia itu bisa tidak menguntungkan? Banyak yang ada beberapa mungkin yang mengadopsi bisnis modelnya tidak tepat. Nah, jadi kalau kita mau lebih menguntungkan, kita harus mengadopsi bisnis model yang lebih tepat, investasi dalam aset pelengkap. Jadi nggak cukup hanya sistem saja, kita punya modal organisasi, manajemen, dan sumber daya juga. Aset-aset yang lainnya juga harus diperhatikan. Ya, jadi berinvestasi teknologi tidak menjamin keuntungan yang baik jika kita mengelolanya tidak tepat. Ya, reparasi yang besar. Jadi apa itu aset-aset pelengkap yang dibutuhkan? Ya, jadi bukan hanya investasi terhadap teknologi, jadi kita investasi terhadap orang-orangnya.
Nah, kalau kita punya sistem bagus, orang-orang yang nggak bisa menjalankannya, nggak bisa mengoperate-nya, nggak ngerti juga, nah ini akan sia-sia juga gitu ya, sangat sia-sia karena nggak akan berhasil. Jadi kita perlu juga investasi ke orang-orang lainnya, misalkan investasi organisasi, misalkan bisnis modelnya harus disesuaikan ya. Jadi bisnis model harus disesuaikan, dibuat ulang lagi bisnis model kita sesuai dengan teknologi yang baru, revenue stream-nya, unggulannya, biaya-biayanya, nah ya. Terus ada lagi perlu juga investasi manajerial, insentif untuk inovasi manajemen, kerja tim, lingkungan, kolaboratif. Nah, sekarang zamannya mobilization and orchestration katanya si Renal Kasali ya. Jadi kita harus bisa memobilisasi dan mengorkestrasi seluruh sumber daya yang ada di organisasinya itu gitu ya. Terus investasi sosial. Nah, infrastrukturnya internet, telekomunikasi, teknologinya juga harus mendukung. Jangan internetnya lemot, kita udah coba sistem bagus-bagus ini, ternyata internetnya lemot juga jadi terhambat juga gitu ya. Oke, ini sudah tadi kita. Jadi meskipun tadi ada biaya yang besar, ada kemungkinan variasi dari keberhasilan, tapi ini tetap kita lakukan. Sistem informasi manajemennya akan tetap lebih baik karena dia menunjang untuk kelangsungan hidup kita, keunggulan operasional, produk jasa, bisnis model juga kita buat yang baru, bisa menunjang produk baru kita, hubungan dengan pelanggan pemasok, kemarin sudah kita bahas ya, peningkatan pengambilan keputusan dan meningkatkan keunggulan kompetitif seperti kita sudah bahas minggu lalu ya. Nah. Oke, ini yang terakhir, karena di sini ada ini data transfer collection, information processing activities, kegiatan pemrosesan informasi tadi. Ini di sini ada bisnis proses, ya. Di sini ada kegiatan manajemen. Nah, jadi data-data tadi, sistem informasi tadi di sini ada mengumpulkan, terus dia transformasi, terus dia diseminasi, dia masuk ke bisnis proses, ada supply chain, enterprise management, customer management, knowledge management, tergantung tadi apa yang dibutuhkan oleh bisnis kita ya. Kemudian di sini dari segi manajemennya akan disesuaikan untuk keperluan planning, coordinating, controlling, modeling, and decision making gitu ya. Ini dari pihak manajemen. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini bisnis information tadi terhadap value chain ya, jadi harus bisa menciptakan suatu value ya, nilai tambah, nilai-nilai yang baru yang menguntungkan untuk suatu bisnis kita ya. Kalau tadi suatu sistem informasi tadi tidak menguntungkan, yang untuk apa gitu kan ya pasti. Nah, bagaimana dia bisa meng-create suatu value yang menguntungkan? Nah, ini caranya seperti ini. Ini pengolahan datanya dilakukan untuk bisnis prosesnya tadi dari bagian-bagian tadi yang apa yang tergantung fungsi-fungsi di organisasi kita. Kemudian ini digunakan juga oleh pihak manajemen untuk planning, coordinating, controlling, modeling. Nah, jadi di sini akhirnya akan tercipta suatu keuntungan dari strategic position, dari strategik gitu ya, yang akan dilakukan apa strateginya. Nah, ini akan punya strategi yang tepat gitu ya, salah strategi gitu ya. Nah, jadi ada punya nilai tambah, kita punya keunggulan gitu kan, bisa meningkatkan kinerja organisasi, bisa meningkatkan mendistribusikan informasi yang semuanya dapat informasi yang benar dan tepat dan cepat, dapat mengubah cara kerjanya jadi lebih efektif, lebih efisien, dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, ujung-ujungnya akan dapat profit yang lebih besar gitu ya. Nah, lebih seperti itu, ini perannya suatu sistem informasi tadi dalam meningkatkan value chain dari suatu bisnis kita gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ini simpulannya, jadi ada manajemen informasi sistem mengkombinasikan ya, sistem informasi manajemen tadi mengkombinasikan sains ya, ilmu dari komputer ya, ilmu dari manajemen, ilmu dari operation research, dan secara praktek-prakteknya bagaimana, isu-isu cara perilakunya bagaimana, ini kita kombinasikan, kita ciptalah suatu pengetahuan tentang manajemen information gitu ya, informasi manajemen. Nah, jadi kita harus mempelajari dan kombinasi ini semua akan menciptakan suatu pembelajaran yang cukup baik bagi kita. Nah, faktor-faktornya adalah di sini harus ada kesiapan hardware dan softwarenya,
ya, siapan dari perusahaannya juga, dari usaha bisnisnya ini, ya, siapan dari manajer employees-nya harus di apa tadi, training dan segala macam harus dilatih ya. Nah, juga kesiapan dari environment yang lain, dari misalkan ada dari sisi peraturannya, ya, hukum-hukumnya, mungkin dari sosialnya, dari kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaannya. Nah, jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus secara satu whole package harus dipersiapkan sehingga kita sistem akan bisa berhasil dalam satu sistem informasi manajemen ini, gitu ya. Oke, nah nanti akan yang lain-lainnya ini akan kita hardware-nya apa, bisnis formnya apa, manajernya gimana, nanti kita budayanya gimana, etikanya gimana, nanti akan kita pelajari di topik-topik selanjutnya, webinar selanjutnya setelah ini, gitu ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada yang tanyakan? Silakan bisa dituliskan di komen atau di e-learning kita. Dari situ akan ada forum diskusi, bisa ditanyakan di situ. Ya, rasa cukup sekian. Sampai berjumpa lagi nanti di topik-topik selanjutnya. Selamat siang.